Meskipun Yesus datang di antara manusia dan melakukan banyak pekerjaan, dia hanya menyelesaikan pekerjaan penebusan umat manusia dan melayani sebagai korban penghapus dosa. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga mengharuskan Tuhan melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar untuk membebaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan datang kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan mendapatkan berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Polisi datang. Jangan panik. Simpan semuanya. Buka! Sebentar. Cepat. Kalian minggir. Sedang apa kalian di sini? Aku dengar kalian mengadakan pertemuan ilegal. Pertemuan apa? Kami sibuk bekerja seharian. Geledah tempat ini. Ke sana. Tidak ada. Kapten, ada pintu belakang. Kejar mereka. Kalian. Ada pergerakan di sini. Sudah sebulan kau menjalani terapi sakit pinggang, tetapi belum juga membaik, malah memburuk. Tidak apa-apa. Besok pergilah ke rumah sakit untuk menjalani ronsen dan memeriksanya. Jika ke rumah sakit, aku harus menunjukkan KTP-ku. Polisi masih mengejar kita. Akan lebih merepotkan jika mereka menemukan kita. Iman kita kepada Tuhan tidak melanggar hukum. Tetapi karena penganiayaan PKT kita tak bisa ke rumah sakit. Mereka sangat penuh kebencian. Pelan-pelan. Bu, istirahat saja di rumah beberapa hari. Aku akan baik-baik saja, asal aku santai saja. Tuhan berfirman, ketika penyakit menimpa itu adalah kasih Tuhan. Pasti ada kehendak baiknya di dalamnya. Aku tak boleh biarkan penyakit ini mengekangku. Aku akan terus melaksanakan tugasku. Aku akan jalani perawatan saat ada kesempatan. Tetapi semua ada di tangan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan saja. Kau benar. Soal KTP, akan kupikirkan solusinya. Mohon tengkurap. Ibu bisa tengkurap? Ada benjolan di dadaku, aku tak bisa tengkurap. Di mana? Biar saya lihat. Benjolannya cukup besar. Sudah berapa tahun seperti ini? 5 atau 6. Sebelumnya tidak sakit. Akhir-akhir ini baru mulai terasa sakit. Benjolannya sudah berubah warna. Setelah sesi ini, ibu harus memeriksakannya. Bu, hati-hati. Apa hasilnya? Beritahu aku. Tampaknya tidak baik. Mungkin itu
kanker payudara. Ibu, Namun kata dokter, kita beruntung karena menemukannya tepat waktu. Dan jika menunggu beberapa hari lagi, benjolan ini sudah menjadi abses dan sulit diobati. Dokter menyarankan operasi dalam 3 hari. Selama beberapa tahun terakhir, aku sudah mengorbankan diriku, berjerih payah, dan menderita untuk Tuhan. Bagaimana bisa aku terkena kanker? Ya Tuhan, apakah aku benar-benar menderita kanker? Kak, Li Fang didiagnosis menderita kanker payudara. Dia sudah dioperasi dan sedang menjalani kemoterapi. Tetapi kankernya sudah stadium lanjut. Dia mungkin tidak akan bisa selamat. Ya Tuhan, aku mungkin menderita kanker. Hatiku terasa sangat sakit. Dan aku tak tahu bagaimana melewati semua ini. Jika engkau selalu sangat setia kepadaku dan sangat mengasihiku, tetapi engkau menanggung siksaan penyakit, beban keuangan, dan ditinggalkan teman-teman dan saudaramu, atau jika engkau menanggung kemalangan lain dalam hidupmu, akankah kesetiaanmu dan kasihmu kepadaku tetap berlanjut? Jika tak satu pun dari apa yang kau bayangkan di hatimu sesuai dengan apa yang telah kulakukan, bagaimanakah engkau seharusnya menjalani langkahmu di kemudian hari? Jika engkau tidak menerima apapun yang kau harapkan, dapatkah engkau tetap menjadi pengikutku? Amin. Bu, sini, biar ku bantu. Jangan lupa plesternya. Jangan terlalu khawatir tentang operasi besok. Semuanya ada di tangan Tuhan. Aku teringat akan suatu bagian firman Tuhan. Siapakah dari seluruh umat manusia yang tidak diperhatikan di mata Yang Maha Kuasa? Siapakah yang tidak hidup menurut apa yang telah ditentukan dari semula oleh Yang Maha Kuasa? Apakah kehidupan dan kematian manusia terjadi karena pilihannya sendiri? Apakah manusia mengendalikan nasibnya sendiri? Amin. Banyak orang menginginkan kematian, tetapi kematian menjauh dari mereka. Banyak orang ingin menjadi orang yang kuat dalam kehidupan dan takut akan kematian. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, hari kematian mereka semakin mendekat, menjerumuskan mereka ke dalam jurang maut. Banyak orang menatap ke langit dan menghela nafas panjang. Banyak orang menangis terseduh-seduh. Banyak orang jatuh di tengah ujian. Dan banyak orang ditawan di tengah-tengah pencobaan.
Meskipun aku tidak menampakkan diri secara pribadi agar manusia dapat melihatku secara jelas. Banyak orang takut melihat wajahku, sangat takut bahwa aku akan membunuh mereka, bahwa aku akan menghabisi mereka. Apakah manusia benar-benar mengenalku atau tidak? Amin. Amin. Ini juga lagu pujian firman Tuhan. 整个人类有谁不在全能者的眼中看顾？有谁不在全能者的预定之中生存？人的生死存亡是来源于自己的选择吗？人的命运是自己掌握的吗？ Amin. Dr. Chen. Operasinya berhasil. Tapi kami masih perlu melakukan biopsi pada tumor yang telah diangkat. Untuk menentukan apakah itu ganas atau jinak. Kembalilah 3 hari lagi untuk ambil hasilnya. Baik. Terima kasih, dokter. Ini, makanlah. Aku tak selera makan. Ayah. Kau sudah datang. Kau tampak bersemangat hari ini. Iya. Aku punya firasat penyakit ibu bukan kanker. Kurasa juga begitu. Benjolan itu sudah ada sekitar 6 tahun. Jika memang kanker, pasti sudah memburuk sejak lama. Benar. Ya, alangkah baiknya jika itu bukan kanker. Makanlah lebih banyak. Hasil biopsi ibumu sudah keluar. Itu tumor ganas. Karsinoma musinosum payudara. Namun, tak perlu terlalu khawatir. Kau sudah kembali? Apa hasilnya? Beritahu aku. Bu, minumlah. Mengapa kau diam saja? Tak pernah kusangka aku akan terkena kanker. Apakah berarti riwayatku akan tamat? Apakah kehidupan imanku akan berakhir? Setelah bertahun-tahun aku berkorban dan mengorbankan diri, tidakkah Tuhan mengingat satupun darinya? Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi, selama pemurnianlah Tuhan menyingkapkan wataknya yang benar kepada manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka dan memberikan lebih banyak pencerahan dan lebih banyak pemangkasan yang nyata.
Melalui pembandingan antara fakta dan kebenaran, manusia memperoleh pengetahuan yang lebih besar tentang dirinya sendiri, serta tentang kebenaran, dan pemahaman yang lebih besar tentang maksud-maksud Tuhan, sehingga manusia dapat memiliki kasih akan Tuhan yang lebih benar dan lebih murni. Itulah tujuan-tujuan Tuhan dalam menjalankan pekerjaan pemurnian. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam diri manusia memiliki tujuan dan makna penting. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berarti. Dia juga tidak melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi manusia. Pemurnian bukan berarti menyingkirkan manusia dari hadapan Tuhan, juga bukan berarti memusnahkan mereka di neraka. Sebaliknya, itu berarti mengubah watak manusia selama pemurnian, mengubah niat-niatnya, pandangan-pandangan lamanya, mengubah kasihnya kepada Tuhan, dan mengubah seluruh hidupnya. Pemurnian merupakan ujian nyata manusia dan suatu bentuk pelatihan yang nyata, dan hanya selama pemurnianlah kasih manusia dapat memenuhi fungsinya yang inheren. Tuhan, aku tahu bahwa penyakit ini adalah kasih-Mu. Dan ini dimaksudkan untuk menyucikan serta mengubahku. Aku bersedia untuk tunduk. Mohon cerahkan dan bimbing aku untuk merenung dan belajar dari penyakit yang memurnikan ini. 36, 37. Ibu, Saudari Ye dan Wang datang menjenguk Ibu. Kalian datang. Kau tampak baik. Bagaimana kondisimu? Operasinya berjalan lancar dan lukaku cepat pulih. Aku harus banyak istirahat dan lukaku tak boleh terinfeksi. Bulan depan aku di kemoterapi. Ayo masuk. Baik. Baik. Aku tak menyangka. Kakek ibumu juga tampak baik. Iya, setelah operasi pinggang dan kakinya tidak sakit lagi. Melalui kanker yang kuderita ini, dengan membaca firman Tuhan dan mendapat bantuan dari saudara-saudari, aku telah memperoleh pelajaran dan keuntungan. Syukur kepada Tuhan, ceritakanlah. Iya. Saat pertama kali melihat diagnosisnya, aku sangat menderita. Aku tidak memahami mengapa aku terkena penyakit ini. Tetapi dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, aku mulai memahami maksudnya. Aku menyadari Tuhan membiarkanku terkena penyakit ini untuk membersihkan kerusakanku. Aku baca firman Tuhan yang berbunyi, begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka. Dan begitu banyak orang percaya kepadaku hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku kepada manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, mereka menjadi ragu. Saat aku memberikan penderitaan neraka kepada orang dan menarik kembali berkat-berkat surga, mereka menjadi murka. Saat orang memintaku untuk menyembuhkan mereka, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian terhadap mereka. Mereka meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah orang tuntut dariku, mereka semua menghilang tanpa jejak. Jadi,
Aku berkata, orang beriman kepadaku karena kasih karuniaku terlalu berlimpah dan karena ada terlalu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata hubungan kepentingan diri sendiri yang mencolok. Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat. Sederhananya, ini adalah hubungan antara seorang karyawan dan majikan. Karyawan bekerja keras hanya untuk menerima upah yang diberikan oleh majikannya. Tidak ada kasih sayang dalam hubungan berdasarkan kepentingan seperti itu, hanya ada transaksi. Tidak ada tindakan mencintai dan dicintai, hanya ada derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kemarahan terpendam tanpa daya dan penipuan. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang yang tak bisa diseberangi. Amin. Firman Tuhan membuatku merasa malu dan hina. Apa yang Tuhan ungkapkan itu sangat akurat. Aku teringat saat pertama kali mulai percaya Tuhan. Orang memberitakan Injil kepadaku. Semua orang punya dosa, ganjaran dosa adalah kematian. Mari kita percaya Tuhan. Agar dosa kita diampuni dan kita akan mendapat kehidupan abadi di kerajaan surga. Saat aku mendengar tentang pengampunan dosa dan memasuki kerajaan surga, itu terdengar bagus. Jadi aku mulai percaya Tuhan. Dan aku mengorbankan diri untuknya, berharap untuk menyambutnya dan diangkat ke kerajaan surga. Tak kusangka, seseorang bersaksi kepadaku bahwa Tuhan telah kembali. Dia membacakanku banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan firman ini terdengar sangat bagus. Ini bukan kebenaran yang dapat ditemukan di Alkitab. Tidak ada yang bisa mengucapkannya. Hanya Tuhan yang dapat mengungkap kebenaran ketika Dia datang. Jadi, aku yakin bahwa ini adalah kembalinya Tuhan dan aku menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Setelah itu, aku menjadi makin bersemangat dan melaksanakan tugasku. Ejekan dan fitnah dari orang-orang di sekitarku serta penganiayaan oleh PKT tak bisa menghentikanku bertugas. Jadi, kupikir aku adalah orang yang setia kepada Tuhan dan tentunya layak mendapatkan perkenanan Tuhan. Namun tak pernah aku menyangka akan menderita kanker. Aku bertanya-tanya apa aku akan mati, apa aku masih bisa diselamatkan. Aku kesakitan dan mulai salah memahami serta mengeluh kepada Tuhan. Bahkan berusaha berunding dengan Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan, kurasa seolah terbangun dari mimpi. Aku menyadari bahwa selama bertugas, aku tidak memiliki hati yang mengasihi dan tunduk kepada Tuhan. Dan semua yang telah kulakukan adalah demi berkat. Aku berusaha bertransaksi dengan Tuhan. Seperti yang telah Tuhan ungkapkan, hubunganku dengan Tuhan hanyalah hubungan antara seorang karyawan dan majikan. Aku membayar sedikit harga, lalu menuntut upah dari Tuhan. Aku berusaha memanfaatkan dan menipu Tuhan. Dan ini sungguh menjijikkan bagi Tuhan. Jika aku tidak bertobat, aku akan ditinggalkan dan disingkirkan oleh Tuhan. Sungguh suatu berkat bisa mengalami pekerjaan Tuhan. Jika tidak terkena penyakit semacam ini, bisakah kita melihat banyaknya ketidakmurnian dalam iman kita? Bahwa pengorbanan kita bagi Tuhan sebenarnya berarti kita mencoba bertransaksi dengannya, kita tak akan menyadarinya. Benar. Bukankah penderitaan yang kita tanggung ini sangat berharga? Ini benar-benar berkat dari Tuhan.
Syukur kepada Tuhan. 2 tahun lalu, aku terkena serangan jantung. Kondisiku kritis. Kupikir aku akan mati. Aku banyak mengeluh kepada Tuhan dan salah memahaminya. Saat kita mengalami penderitaan, itu menyingkapkan niat kita untuk bertransaksi dengan Tuhan demi berkat dan menyingkap kerusakan kita. Jika kita tidak mengalami keadaan sulit ini, akan seperti apa akibatnya? Apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi yang munafik itu? Jelas-jelas pengorbanan kita bagi Tuhan itu demi berkat dan upah. Tetapi kita berusaha menipu Tuhan dan menganggap diri kita tunduk serta mengasihi Tuhan. Kita tak memiliki kesadaran diri dalam hal ini. Kau benar. Karena Tuhan membuat kita menderita penyakit inilah, kita dapat melihat ketidakmurnian dalam iman kita. Semua ini belas kasihan dan berkat Tuhan bagi kita. Syukur kepada Tuhan. Iya. Persekutuanmu telah mencerahkan hatiku. Baru-baru ini, aku juga sangat menderita. Ku tak memahami mengapa ibuku bisa terkena kanker padahal dia percaya Tuhan. Aku terus berdoa untuknya, memohon agar Tuhan menyembuhkannya. Kini aku memahami. Karena kami memiliki watak yang rusak, kami mampu bertransaksi dengan Tuhan dan menderita serta berkorban bagi Tuhan demi memperoleh berkat. Dan itu juga mengapa Tuhan menggunakan penyakit untuk menyucikan kerusakan kami, membantu kami memetik pelajaran dan mengenali diri melalui penyakit. Ada kehendak baik Tuhan dalam penderitaan ini. Benar. Pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Iya. Beberapa hari ini, aku berdoa dan merenungkan diri. Berpikir mengapa aku tak bisa tunduk meski aku tahu penyakit ini. Ku derita atas izin Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, aku menemukan sumber masalahku. Semua manusia yang rusak hidup untuk kepentingan mereka sendiri. Jika orang tidak memikirkan diri sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Inilah ringkasan natur manusia. Manusia percaya Tuhan demi kepentingannya sendiri. Ketika mereka meninggalkan dan mengorbankan diri untuk Tuhan, tujuannya untuk diberkati. Dan ketika mereka setia, tujuannya masih untuk mendapatkan upah. Singkatnya, semua itu dilakukan dengan tujuan untuk diberkati, diberi upah, dan masuk ke kerajaan surga. Di tengah masyarakat, orang bekerja untuk keuntungan sendiri. Dan di rumah Tuhan, mereka melaksanakan tugas agar diberkati. Demi mendapatkan berkat, orang meninggalkan segalanya dan mampu menanggung banyak penderitaan. Inilah bukti yang paling kuat mengenai natur iblis dalam diri manusia. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku yang sebenarnya dengan sangat tepat. Selama bertahun-tahun, aku hidup berdasarkan falsafah iblis. Jika orang tidak memikirkan diri sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Falsafah iblis ini telah menjadi aturanku dalam bertahan hidup. Semua yang kulakukan adalah untuk diriku sendiri. Aku egois dan tercela. Bahkan setelah menemukan Tuhan, ketika aku berkorban, aku masih memiliki motif. Dan semua yang kulakukan itu demi mendapat upah. Aku tak menerapkan kebenaran atau tunduk pada Tuhan. Setiap kali menemui kesulitan, aku hanya meminta bantuan dan solusi dari Tuhan. Aku tak pernah memikirkan cara untuk membalas kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tunduk kepadanya atas seluruh kasih karunia yang telah Dia berikan. Bagaimana mungkin aku memiliki hati nurani atau nalar? Aku terpikir akan bagaimana Paulus juga sangat menderita saat bekerja untuk Tuhan. Namun, dia tidak mengejar kebenaran atau berusaha mengenal Tuhan. Dia hanya secara lahiriah mengorbankan diri dan bekerja keras demi upah dari Tuhan. Dia berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku.
Aku sudah menjaga imanku. Mulai dari sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang Paulus maksud adalah, jika Tuhan tidak memberinya mahkota, berarti Tuhan tidaklah benar. Bukankah dia menentang Tuhan? Iya. Pada akhirnya, Paulus tidak bertobat atau berubah. Dan justru terus menempuh jalan yang salah, bersaksi bahwa baginya hidup adalah Kristus, ingin merebut tempat Tuhan di hati manusia, sehingga dia sangat menyinggung watak Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Inilah akibat buruk yang timbul karena dia tidak mengejar kebenaran dan hanya berusaha memuaskan ambisi dan keinginannya. Iya. Jika aku terus hidup berdasarkan falsafah iblis, tidak fokus mengejar kebenaran, dan menggunakan kerja kerasku sebagai modal bertransaksi dengan Tuhan, bukankah aku akan mendapatkan kesudahan seperti Paulus? Percaya kepada Tuhan hanya untuk mencari berkat tanpa mengejar kebenaran sangatlah berbahaya. Iya. Sudah bertahun-tahun kita percaya Tuhan berdasarkan perkataan Paulus. Menderita dan mengorbankan diri bagi Tuhan hanya untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Jika bukan karena penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman atas diri kita hanya akan seperti orang beragama. Percaya Tuhan dengan niat memperoleh berkat dan tidak menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, sementara ingin melarikan diri dari penghakiman Tuhan. Pada akhirnya, kita akan terjerumus ke dalam bencana dan dihukum Tuhan. Iya, itu benar. Syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa yang datang dan mengungkapkan banyak kebenaran. Kita dapat mengenal diri kita dan melihat kebenaran tentang kerusakan kita. Tuhan yang Maha Kuasa lah yang telah menyelamatkan kita. Iya. Kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa sangatlah berharga. Iya, Amin. syukur kepada Tuhan. Kini, kita semua tahu bahwa kita tidak boleh percaya Tuhan untuk mendapatkan berkat, tetapi untuk memperoleh kebenaran dan keselamatan. Benar. Iman berarti hidup dalam keserupaan dengan manusia dan menjadi orang yang sesuai dengan maksud Tuhan dan dapat tunduk serta takut akan Tuhan. Inilah makna hidup yang sebenarnya. Benar. Amin. Tak peduli bagaimana perkembangan kondisiku, entah aku akan hidup atau mati, aku bersedia tunduk kepada pengaturan Tuhan. Selama Tuhan mengizinkanku hidup sehari lagi, aku akan mengejar kebenaran, melaksanakan tugasku dengan baik, dan membalas kasih Tuhan. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Banyak hal telah kuperoleh dari penyakit ini. Aku telah menyadari bahwa tanpa mengalami penghakiman, hajaran, penderitaan, serta pemurnian, orang tak bisa menyingkirkan watak rusaknya. Iya. Syukur kepada Tuhan. Wangi sekali. Hei, baru baik sedikit, engkau sudah tak bisa Aku diam. tidak akan kelelahan. Jangan lupa istirahat yang cukup. Aku mengerti. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan selamanya tertinggi dan selamanya mulia, sedangkan manusia selamanya rendah dan tidak berharga. Ini karena Tuhan selamanya berkorban dan menyerahkan dirinya sendiri bagi umat manusia, sedangkan manusia selamanya hanya mengambil dan berjuang demi dirinya sendiri. Tuhan selamanya bersusah payah demi kelangsungan hidup umat manusia, tetapi manusia tidak pernah bersumbangsi apapun demi keadilan atau terang. Dan bahkan, jika manusia berupaya selama beberapa waktu, upaya itu tidak sanggup menahan satu hantaman pun, karena upaya manusia selalu demi dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Manusia selalu egois, sedangkan Tuhan selamanya tidak pernah mementingkan diri sendiri. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang adil, baik, dan indah. Amin. Sedangkan manusia adalah dia yang mewarisi
dan mengungkapkan segala keburukan dan kejahatan. Tuhan tidak akan pernah mengubah esensinya yang adalah keadilan dan keindahan, tetapi manusia sangat mampu, kapanpun dan dalam situasi apapun, mengkhianati keadilan dan menyimpang jauh dari Tuhan. Amin. Bagian ini bagus sekali. Tuhan telah mengerahkan upaya keras untuk menyelamatkan umat manusia. Benar. Tak peduli betapa seringnya dia dikutuk, ditolak, dikejar, atau dianiaya, Tuhan tak pernah menyerah untuk menyelamatkan manusia. Benar. Diam-diam dia telah mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia dan tak pernah menuntut apapun dari kita. Tuhan sangat kudus, sangat bajik dan baik. Namun aku telah sedikit berkorban, lalu mencoba menggunakannya untuk menuntut berkat dari Tuhan dan bertransaksi dengannya. Aku sangat egois dan tercela. Aku telah sangat dirusak iblis. Tetapi Tuhan tetap berusaha menyelamatkanku. Melalui penyakit ini, Dia telah memungkinkanku untuk mengenal diriku. Semua yang Tuhan lakukan adalah kasih dan keselamatan bagi manusia. Tuhan sungguh layak untuk kita kasihi. Syukur kepada Tuhan. Ini membuatku teringat satu firman Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan orang menderita penyakit, ada alasan dan makna pentingnya. Itu terasa seperti penyakit bagi mereka. Tetapi sebenarnya yang telah diberikan adalah kasih karunia, bukan penyakit. Amin. Dengan mengalami penyakit, kita melihat ketidakmurnian dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kita memperoleh pemahaman tentang Tuhan. Ini benar-benar berkat yang tersembunyi. Syukur kepada Tuhan. Bu, polisi sudah menargetkan Saudaria dan dia sudah bersembunyi. Saudara-saudari masih perlu disirami. Ini tak bisa ditunda. Aku harus memeriksa tempat pertemuan besok. Namun, luka bekas operasi ibu belum pulih. Sudah lebih dari 20 hari sejak operasi, tidak masalah. Kau jangan khawatir. Kau begitu jaga dirimu dan lebih andalkan Tuhan. Tak perlu khawatir. Xin-Ming, bagaimana hasil pemeriksaannya? Kata dokter, semua indikatornya normal, tidak ada tanda-tanda metastasis. Syukur kepada Tuhan. Setelah menderita kanker, aku dapat benar-benar mengalami kasih dan perhatian yang luar biasa dari Tuhan. Iya.